Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast Semanci Go24. Kali ini kita sudah bersama dengan Teh Mega. Halo semuanya. Teh Mega akan menjadi narasumber kita untuk kali ini. Dan seperti biasa, pertanyaan kita tuh template. Oke, ya. Jadi memang kita pengen tahu kayak kenangan di SMA-nya kayak gimana, terus setelah lulusnya kayak gimana, dan kesibukan sekarang kayak gimana. Kayak gitu ya. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama, yaitu adalah kenangan ketika masa SMA. Nah, silahkan Mega. Kenangan jelaskan. ya. Kayaknya kalau masa SMA itu banyak banget kali ya Dik ya. Kenangannya. Banyak banget sih. Mungkin benar juga nih kata orang, kan orang selalu bilang bahwa masa SMA itu adalah masa yang paling indah tuh. Betul. Dan itu emang relate banget sih gitu. Dan kalau berbicara masalah kenangan yang paling berkesan itu buat aku pribadi sih ya. Salah satunya adalah ketika aku sendiri banyak dikasih kesempatan buat berproses dan belajar ketika di SMA. Gitu. Salah satunya ketika saat itu dikasih kesempatan buat mengikuti lomba drama musikal bahasa Inggris. Itu masih ya? Ada Dik. Kamu juga nonton waktu itu. Oh iya lupa. Maaf. Umur. Itu menurut aku sih sampai sekarang masih berkesan sekali. Kenapa berkesannya adalah pertama itu adalah lomba drama yang sementara secara basic sih sebenarnya nggak punya kemampuan untuk itu gitu kan, tapi merasa tertantang aja gitu, dan justru banyak hal baru yang dipelajari dari itu. Terus kemudian yang kedua adalah itu drama bahasa Inggris. Gitu. Drama bahasa Indonesia aja belum pernah ya. Itu bahasa Inggris gitu kan. Jadi makin terpicu aja gitu kan. Terus yang ketiga adalah banyak sekali proses bersama yang dilakukan sama teman-teman tim saat itu kan, yang ikut berpartisipasi juga. Kita banyak latihan rutin, dan dari situ kita jadi banyak mengenal kemampuan seseorang, terus kemudian bagaimana kita memperbaiki kemampuan diri kita sendiri gitu kan saat di dalam interaksi tim itu. Terus yang keempat adalah banyak banget dapat support sih dari teman-teman semua gitu kan. Itu inget banget waktu pas lomba teman-teman itu pada datang ke Pakuan kan saat itu. Itu support banget di situ, dan itu buat terharu banget gitu. Terharu ya? Iya, karena kita juga satu kan deg-degan karena itu first time banget gitu kan. Buat aku, mungkin buat yang lain juga saat itu gitu kan. Terus dapat dukungan penuh gitu kan dari teman-teman. Jadi ketika kita meraih juara 2 saat itu atas nama SMA Negeri 1 Cigombong, itu adalah hadiah kita bersama gitu kan, karena itu dukungan penuh dari teman-teman semua. Itu sih Dik yang paling berkesan sampai sekarang, mungkinnya masih kebayang gitu. Itu sih. Itu berapa orang sih waktu itu? Ingat gak sih? Banyak ya? Berapa ya? Banyak sih Dik. Maksudnya selain pemerannya gitu kan, terus kan ada yang memang di belakang layar juga orang belakang layar. Iya, orang belakang layar gitu kan. Terutama saat itu kan di bawah bimbingan penuh dari Pak Dwi tuh. Oh, Pak Dwi berarti yang bimbingnya ya? Bimbingannya. Jadi ya begitulah, lumayan banyak, dan itu luar biasa. Berarti ini agak sedikit nyambung dengan pertanyaan selanjutnya, karena kita pengen tahu juga kalau Mega nih kenangan yang paling berkesan untuk guru itu siapa? Waduh, berat nih pertanyaan. Yang paling berkesan guru siapa sih dulu? Kalau yang paling berkesan, karena berkesan itu cenderung relatif sih ya. Iya, setiap orang punya opini dan pandangan masing-masing gitu. Dan punya hak juga sih buat berpendapat gitu kan. Jadi kalau guru yang paling berkesan di antara guru terbaik lainnya yang ada di SMA Negeri 1 Cigombong, buat aku itu adalah Bu Fitri. Bu Fitri. Iya, mesti inget guru apa? Biologi. Kirain udah gak inget. Iya, guru biologi kita bersama gitu kan. Masih betul-betul ingat dengan jelas sekali bagaimana sosok beliau yang lemah lembut ketika mengajar gitu kan. Sabar juga ketika melakukan interaksi dengan murid-muridnya yang berupa-rupa itu ya. Terus kemudian beliau juga enak diajak diskusi gitu kan, untuk baik perihal pelajaran ataupun di luar dari itu sih ya, gitu kan. Enak sih beliau buat diajak berinteraksi. Iya, emang Bu Fitri tuh baik banget sih dulu, inget banget dulu. Dan juga dulu inget banget Bu Fitri adalah salah satu guru yang paling cantik. Bener sih, bener. Setuju kalau itu. Kayaknya masih menjaga sekali sampai sekarang ya. Iya. Kayak gitu. Oke, berarti untuk guru yang paling berkesan adalah Bu Fitri gitu ya. Oke, langsung kita next ke pertanyaan selanjutnya adalah ketika lulus ya.
dulu ketika lulus tuh Mega masuk UI ya nggak salah ya? Iya betul. UI ya, alhamdulillah ya, keren juga, keren banget. Nah itu prosesnya kayak gimana sih bisa sampai masuk UI dan prosesnya? Sebenarnya sih kalau aku tuh ambilnya saat itu adalah jalur SNMPTN gitu. Okay. Jadi tapi kalau boleh jujur nih ya teman-teman. Boleh dong. Silakan. Boleh jujur ya. Jangan bohong juga, lagi puasa. Ya, lagi puasa antara. Kalau boleh jujur sebenarnya saat itu aku sendiri nggak terpikirkan buat masuk perguruan tinggi negeri di. Oh gitu. Iya, karena aku tuh lebih tertarik sama perguruan tinggi kedinasan. Betul. Jadi aku dari awal sebenarnya dari SMP tuh pengen sekali masuk kedinasan sampai SMA gitu kan. Sampai ke lulus kayak gitu. STAN gitu bukan sih? Betul sekali gitu. Iya, Kenapa lebih tertarik sama PTK? Ya karena memang tidak ingin lebih membebani orang tua sih Diki gitu kan. Karena kalau di kedinasan kan mungkin Diki tahu ya. Iya, digaji langsung digaji. Iya, sistemnya seperti apa gitu kan. Mereka sedikit membantu kita gitu kan. Betul. Gitu. Jadi aku sih lebih tertarik masuk PTK gitu. Cuman saat itu karena memang ada kesempatan SNMPTN, sayang juga tuh nggak dipakai betul. Saat itu. Dan karena memang aku nyoba 2 PTK itu gagal di gitu. Aku sempat nyoba di STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik sama Sekolah Tinggi Sandi Negara. Itu dua-duanya gagal. Emang susah sih. Emang susah. Kayaknya mereka emang benar-benar mencari yang sesuai gitu banget kali ya, sesuai dengan kemampuan mereka gitu kan. Sampai akhirnya ada SNMPTN ini ya udah aku coba tuh Diki gitu kan, ngambil Universitas Indonesia, jurusannya adalah Teknik Kimia saat itu. Teknik Kimia ya. Betul. Jadi ya udah ternyata memang rezekinya dapatnya di SNMPTN di UI itu. Meskipun saat itu sendiri Dik sebenarnya aku masih mengharapkan masuk ke STAN. STAN. Iya, cuman saat belum itu nyoba berarti ya? Belum, karena ternyata pembukaan STAN itu setelah pengumuman SNMPTN Dik. Nah, itu juga sempat buat bingung ya, bimbang gitu apakah PTN harus diambil gitu kan, atau emang tetap memilih pilihan yang dari dulu pengen banget masuk situ sebenarnya gitu. Kalau misalkan saat itu Mega nyoba untuk masuk STAN, berarti PTN-nya dilepas gitu ya? Iya, gitu. Sayang juga. Cuma saat itu kan banyak juga kan wejangan-wejangan gitu ya, kalau bisa jangan dicabut lah gitu kan yang PTN-nya gitu kan, karena memang itu juga kan bagus dan juga benar. Kenapa tidak dicoba juga gitu kan. Gitu sih Dik. Terus ketika masuk UI itu kan Depok ya? Tetanggaan kita ya, Gunadarma. Betul. Itu waktu pertama kali Mega ke Depok tuh pengalaman pertamanya kayak gimana sih? Pengalamannya? Apakah ada nangis dulu gitu sendirian gitu? Kepanasan Dik. Gerah ya? Iya kan beda banget ya. Suhunya sama suhu di sini gitu kan. Jadi pertama selain memang adaptasi dengan suasana kampus gitu kan, ya adaptasi dengan suhu udara gitu. Iklim. Iya iklim gitu. Jadi memang saat itu pressure-nya berasa banget sih Dik. Maksudnya mungkin teman-teman semua yang kuliah gitu, yang melanjutkan perguruan tinggi pasti punya trouble juga di adaptasi, dan pastinya masing-masing beda-beda ya gitu. Betul. Bagaimana trouble-nya. Cuma saat itu memang aku pribadi sih itu merasakannya cukup berat ya saat itu gitu, karena di situ kita memang benar-benar dipertemukan sama banyak mahasiswa gitu kan dari berbagai sekolah pada awalnya gitu kan. Dan ada satu hal yang buat aku iri kadang Dik, bahwa ternyata saat itu teman-teman aku adalah kan kebanyakan juga dari kota ya, selain pun memang dari luar kota gitu kan. Dan mereka itu cenderung sudah dapat ilmu yang lebih baik dan fasilitas yang lebih baik daripada kita, aku rasa gitu ya. Jadi bisa secara menunjang fasilitas yang ada di sekolahnya saat itu. Jadi ketika misalkan kayak pertama kali mungkin ke laboratorium di kampus gitu kan, beberapa orang itu udah paham dengan fasilitas-fasilitas yang memang mereka sudah ada di sekolahnya, tapi di kita belum ada gitu kan. Jadi sehingga di situ enak banget ya gitu. Kayak gitu sebenarnya gitu. Cuman dari situ juga memicu kita pada akhirnya untuk bisa lebih semangat lagi bahwa kita pun yang dari sekolah dari pedesaan itu bisalah beradaptasi dengan mereka, menyeimbangkan. Memang cuman menyeimbangkannya lebih struggle lagi sih kalau orang mungkin tinggal lari gitu kan. Nah kalau kita ya maksudnya bukan, kalau orang tinggal jalan, nah kalau kita tuh harus lari ngejar mereka gitu. Jadi bener. Lebih lumayan gitu. Ada usaha ekstra gitu ya untuk mengejar ketertinggalan mungkin gitu ya. Betul, untuk menyeimbangkan. Memang fasilitas kita juga ya semencigo gimana sih kita desa ya.
Iya, mungkin ada keterbatasan juga gitu kan. Tapi aku rasa sih siswa-siswanya itu benar-benar luar biasa sekali, meskipun dengan keterbatasan itu, tapi bisalah diadu lah ya, Dik ya. Jangan jadi alasan gitu ya. Betul, jangan jadi alasan. Lebih hebat jadinya gitu ya. Itu nilai plus banget kan. Gokil. Berarti saat pertama masuk UI itu lebih kayak lihat orang tuh, kok mereka udah bisa gitu ya. Kita di SMA kita nggak ada soalnya. Dan bahkan Dik, aku pernah cuti 1 semester loh. Oh gitu? Iya, jadi entah karena aku stres atau apa ya. Ya, jadi pasca masuk kuliah gitu kan, jalan semester 1 tuh Dik. Terus abis itu ternyata kan ya memang karena pressure-nya tinggi juga gitu kan. Ternyata aku nggak bisa mencapai target IP yang aku harapkan. Kalau semester 1 harapkan. Iya, yang aku harapkan. Tapi itu sebenarnya tinggi juga. Ya nggak tahu lah ya, definisi tinggi relatif ya. Siap. Jadi sudah kita kan kadang punya pencapaian tersendiri. Iya. Nah, akhirnya ketika libur semester 1 gitu kan, itu aku manfaatkan untuk mempelajari segala hal yang ada di semester 2 tuh. Awalnya tuh jadi kayak udah siap, orang mah libur ya gitu kan. Terus ini dengan keinginannya ingin menyibukkan diri. Nah, tapi Dik, ya itu sih ya, kadang kan kita nggak bisa berjalan on the track terus ya. Nah, ternyata pas akhir mau masuk semester 2, aku itu drop sakit, Dik. Pasti dong. Iya, dan sakitnya itu sakit yang memang nggak pernah aku perkirakan sebelumnya, sehingga mengharuskan aku pada akhirnya itu cuti 1 semester. Gitu, jadi semester 2 yang saat itu aku impikan bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Karena udah prepare gitu. Iya, udah prepare banget, terus dihantam tiba-tiba sakit itu, dan itu mengharuskan aku untuk cuti selama 1 semester gitu. Dan setelah itulah pada akhirnya kemudian gimana nih caranya meskipun aku cuti 1 semester, tapi aku tetap bisa lulus bareng 4 tahun gitu. Dan itu kesampean. Gokil. Dan aku tetap lulus 4 tahun gitu. Gokil. Cuti 1 semester tetap lulus 4 tahun. Iya, dari situ baru aku menyadari bahwa kita nggak boleh terlalu keras sama diri sendiri. Betul dong. Betul banget itu. Kayaknya itu ya. Jadi ya udahlah, ikuti aja lah ya gitu apa yang kita itu bisa bukan hanya try hard tapi too hard gitu ya. Iya, betul. Sampai akhirnya down gitu. Memang kata di agama kita juga nggak boleh berlebihan juga, betul, gitu kan. Bisa ya, jadi kayak gitu. Bagus. Gitu sih, Dik. Tapi bukan jadi alasan untuk malas-malasan. Oh iya, betul. Oke. Teman-teman, kalian jangan bekerja terlalu keras, tapi jangan malas-malasan juga. Betul. Itu kebalik jadinya ya. Gokil, gila, parah. Mega itu memang dari dulu, kalau gue sendiri ya ngelihat Mega tuh memang pekerja keras banget sih. Memang pekerja keras, gokil. Oke, itu untuk pengalaman waktu masuk kuliah dan lain-lain ya. Nah, berarti setelah lulus 4 tahun tadi ya, dengan kondisi cuti 1 semester, dikejar, gokil, lulus, terus kesibukannya untuk sekarang nih, setelah lulus itu apa sih? Kesibukannya menyibukkan diri, Dik. Wah, iya dong. Soalnya gue ingat dulu Mega pernah nyalek, inget banget. Gokil gitu ya. Gokil, parah. Bener-bener masih gitu kan ya. Aduh, iya. Itu juga sebenarnya apa ya, out of the box banget sih. Kok bisa sampai ke sana, gimana sih? Itu sebenarnya berhubungan dengan pekerjaan yang sekarang aku jalani juga sih. Gitu. Iya, jadi memang aku sendiri saat ini tuh bekerja sambil berorganisasi. Jadi maksudnya tempat aku bekerja adalah tempat aku berorganisasi. Karena kami adalah NGO di apa tuh? Non-government organization. Iya, jadi kalau teman-teman tahu nih, sistem kerjanya NGO itu kan adalah selain memang kita menjalankan kerja-kerja organisasi yang sesuai sama visi misi organisasi gitu kan, kita juga mencoba untuk mendapatkan dan mengajukan program-program kepada pemberi dana gitu, Dik. Gitu. Jadi nantinya kita akan menjalankan program yang sesuai sama kerja organisasi juga ya gitu kan, dari mereka pihak ketiga sebagai pemberi dana untuk kemudian kita jalankan kepada masyarakat. Gitu. Jadi ya sambil berorganisasi sambil bekerja tuh, Dik. Nah, kebetulan saat ini sendiri kan aku itu ada di bidang reformasi kebijakan publik, Dik. Gokil. Jadi itu ngapain sih? Itu ya, jadi ini bidang yang memang pekerjaannya adalah bagaimana kita lebih banyak meningkatkan partisipasi dari masyarakat gitu kan, untuk bisa terlibat dalam kebijakan
publik gitu loh. Jadi gimana caranya masyarakat nih bisa terlibat untuk dalam pembuatan kebijakan gitu, baik itu kebijakan di nasional ataupun kebijakan di daerah. Karena kan kita tahu nih ya teman-teman gitu kan bahwa ada beberapa kebijakan yang kadang tidak transparansi secara publik. Betul. Apalagi yang kemarin-kemarin sempat rame itu kan. Viral ya. Iya, sempat viral banget. KUHP dan lain-lain. Iya, betul. Dan PR besar juga adalah bagaimana kemudian masyarakat ini itu bisa terlibat aktif, karena kadang masyarakat juga kan cuek ya, ya acuh. Betul. Maksudnya termasuk saya. Iya. Saya nggak terlalu peduli bahwa ya kebijakan itu seharusnya memang bersumber dari masyarakat gitu kan, dan masyarakat bisa terlibat untuk punya kebijakan yang benar-benar sesuai sama mereka. Dan kebetulan karena memang aku kerjanya adalah di bidang organisasi perempuan di Koalisi Perempuan Indonesia gitu. Jadi memang kami ini adalah organisasi yang concern terhadap isu perempuan, ya, untuk bisa mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Jadi iya, kita harus punya tugasnya untuk bisa mendorong kebijakan yang lebih ramah sih sama perempuan gitu kan. Iya sih, kayak gitu Dik. Nah, karena berhubung dengan pekerjaan ini, aku juga punya tugas di Kabupaten Bogor. Gitu? Salah satunya untuk mendorong salah satu kebijakan yang lebih ramah gitu kan terhadap perempuan gitu tadi kan. Salah satunya adalah terkait dengan adanya peraturan daerah gitu kan, untuk bisa mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak Dik, yang masih anak-anak banget gitu. Maksudnya biarlah mereka sekolah dulu ya. Di Bogor banyak ya? Oh banyak Dik. Saya baru tahu. Iya, jadi tahun 2018 kemarin itu teman-teman Kabupaten Bogor itu masuk urutan tertinggi ketiga. Oh gitu. Iya, untuk pernikahan di rentang usia 16 sampai 19 tahun. Soalnya kan kita taunya Chef Puji doang. Itu kan yang masuk ke TV gitu. Padahal di daerah sendiri tuh banyak. Kan di Cigomong juga ada Dik. Serius? Iya, anak 13 tahun udah dinikahkan. Itu bahkan di usia 14 tahun. Sekarang dia udah punya anak umur 1 tahun. Oh iya benar-benar. Ingat dulu juga teman SD gua tuh lulus SD nikah. Begitu ya, iya itu. Iya sih bener kan, sih ada sih, baru kan inget. Kepikiran ya Dik, misalnya kalau semua generasi penerus bangsa kita udah dinikahkan di masa yang masih kecil seperti itu kan, bagaimana pendidikan mereka gitu kan, terus kualitas mereka juga, terus buat perempuan tuh kesehatan sih Dik, kesehatan reproduksinya kan. Bener sih, bener. Beresiko sekali Dik ketika mereka harus melakukan, ketika hamil gitu kan, melakukan persalinan itu luar biasa sekali, malah mungkin bisa meningkatkan angka kematian ibu dan kematian bayi karena risikonya yang besar gitu. Nah, karena berhubungan dengan mendorong kebijakan itu Dik. Nah, sebenarnya aku tuh udah, bukan aku aja sih, kami beserta dengan rekan-rekan di Koalisi Perempuan Indonesia cabang Kabupaten Bogor. Saat itu kita udah coba dorong ke pemerintah daerah, berbagai pemerintah daerah sih, baik itu dari DPRD-nya gitu kan, dari dinasnya. Cuman gak ada yang gol Dik. Kenapa itu? Alot banget ya. Karena gini loh Dik, tidak semua orang menganggap bahwa isu ini penting. Nah, jadi ketika kita mengangkat suatu isu kan, bagaimana bahwa isu ini dianggap penting dulu gitu harus kan. Masuk berita sih. Iya gitu, bahwa penting gak sih ngurusin perkawinan pada usia anak gitu kan. Bahwa sekarang ini bahkan perkawinan itu dianggap sebagai ranah yang masih privat. Maksudnya kayak itu urusan pribadi gitu. Kamu mau nikah apa, aku mau nikah apa, deh udah gitu kan, kayak gitu kan ya Dik. Nah, karena itu susah banget Dik, alot banget bertahun-tahun. Tiba-tiba di tahun 2019 itu ada yang nawarin jadi caleg gitu Dik. Nah, aku kepikirannya gini Dik, kalau kita duduk di legislatif, bener. Kita kan punya wewenang penuh tuh untuk mendorong kebijakan, untuk buat peraturan daerah, karena memang kan legislatif itu kan tugas fungsinya itu adalah mereka bisa membuat kebijakan, mengubah kebijakan gitu kan. Nah, aku mikir daripada aku susah-susah ngedorong nih, kalau kita jadi pemain langsung kenapa enggak gitu ya. Kayak kita nonton bola gitu, daripada cuman sekedar ngarahin kanan kiri gol gitu, kenapa nggak langsung main. Nah itu Dik, pokoknya pas waktu ada peluang jadi caleg itu, aku sempat mikir ambil nggak ya, ambil. Tapi kalau misalkan aku nggak ambil, sayang juga gitu kan. Karena aku bisa jadi menghilangkan potensi untuk bisa mendorong kebijakan atau membuat kebijakan yang memang lebih ramah gitu kan terhadap perempuan saat itu, sesuai dengan memang yang kita perjuangkan gitu. Ya udah, akhirnya ambil aja tuh Dik, dengan otodidak belajar politik yang kayak luar biasa sih. Itu jadi pengalaman yang luar biasa sampai saat ini gitu Dik. Kayak gitu. Jadi concern Mega saya itu adalah kalau jadi caleg nih, karena mungkin Mega tadi udah punya sebutannya apa ya, kita tuh tujuan gitu ya, pengen kayak tadi gitu ya, untuk membuat Kabupaten Bogor lebih ramah untuk perempuan tadi, nikah di usia
terlalu dini mencoba untuk jadi caleg. Dan kalau misalkan masuk, memang gue juga tahu ya banyak legislatif itu yang punya motif sendiri tuh biasanya beda-beda ya. Iya, ada betul, yang pengen betul. untuk tentang hewan, Iya. misalkan kayak dia pecinta hewan, ada juga yang misalkan dia pecinta lingkungan segala macam, itu punya tujuan sendiri-sendiri. Dan Betul. Mega tujuannya adalah untuk wanita tadi ya. Iya, betul. Supaya Itu sih lebih sebenarnya pendorong Iya, kuatnya gitu kan, Dik. Tapi memang kita butuh orang-orang yang punya passion kayak Mega sih. Karena maksudnya orang-orang yang kayak Mega itu adalah orang-orang yang peduli terhadap orang lain gitu. Iya. Dan itu jarang loh orang-orang kayak gitu. Nah, itu harus dibangun kita bersama, Dik. Betul, betul, betul. Harus didorong bagaimana Iya. partisipasi anak muda sebenarnya. Jadi karena Iya, iya. waktu itu juga aku satu-satunya caleg termuda dari betul, partai aku. Oh, dari partainya ya. Dari partai. Iya, Kalau oke. sekabupaten aku kurang tahu ya gitu kan. Ah, Cuma saat itu kan aku caleg itu umur berapa ya? 23 tahun. Dik. 23 tahun ya. Gitu kan. Jadi benar-benar 1 tahun baru lulus lah ya. Iya, iya, iya. Dan itu ya udahlah ya. Terus setelah nyalek itu kan berarti sekarang masih di organisasinya. Masih ya? ya. Jadi aku masih di Koalisi Perempuan Indonesia, Mm-hmm. masih di bidang yang sama, reformasi kebijakan publik Mm-hmm. gitu kan. Cuman selain itu aku juga freelancer sih di. Oh, gitu? Iya, tapi untuk memfasilitasi kegiatan. Jadi aku sebagai Oke. fasilitator. Oke. Gitu. Pernah dengar fasilitator? Fasilitator itu orang yang memfasilitasi. Iya. Iya, jadi Itu ngapain itu? Itu ngapain? itu sebenarnya sih kalau kita mungkin lebih familiar dengan narasumber ya, tapi sebenarnya oke. narasumber itu beda jauh sama fasilitator adalah karena kalau fasilitator kita nggak memberikan materi gitu loh, Dik. Jadi kita lebih ke kalau misalkan ada dalam suatu forum atau diskusi gitu kan, tugas kami adalah membantu jalannya diskusi itu gitu. Jadi bagaimana diskusi itu bisa sampai pada tujuannya. Misalkan tujuan dari diskusi itu untuk menghasilkan A. Oke. Nah, orang-orang yang berkumpul di sini bagaimana kita pandu biar diskusi itu jalannya juga interaktif, baik untuk mencapai tujuannya gitu. Tanpa kita memberikan materi atau apapun, justru itu dari mereka asalnya. Oke. Jadi ide-ide itu diangkat dari mereka dan Kayak kita host gitu bukan sih? ya mungkin lebih ke host gitu. Iya, Cuma lebih kalau orang host ngerti. kan lebih ke Entertain. Iya gitu Entertain, ya. ya. Kalau ini kan dia memang pada akhirnya ya menyimpulkan semua yang ide-ide yang didapat gitu, Oke. dikumpulkan gitu. Dan juga kita punya tugas sih sebenarnya kalau udah mulai melenceng tuh. Oh iya, dikembalikan. Iya, dikembalikan itu ya. Oh. Perlu sih dibenarkan juga gitu, Iya, bukan berarti fasilitator nggak tahu apa-apa terus iya. kemudian memimpin jalannya diskusi, enggak, kita juga iya. tahu gitu kan. Harus ada itu. Berarti sebagai fasilitator Iya, freelance berarti ya. Betul freelance. Terus gue juga pernah lihat ya di Instagram tuh Mega punya ada usaha gitu ya. Usaha iya sih ada. Apa tuh? Iya, jadi Boleh kebetulan aku saat itu tahun berapa ya? Lupa sih. 2019 gitu, aku juga lupa. Itu ceritanya ya. Ada cerita. Itu iya pengen mendorong untuk diri sendirilah punya usaha gitu. Karena menurut aku penting banget sih, Diki, anak-anak muda itu mindsetnya berubah bahwa kita tidak selamanya ingin dipekerjakan, tetapi Setuju. bagaimana kita bisa mempekerjakan. Setuju. Iya kan, jadi itu bisa lebih banyak buka lowongan pekerjaan, Betul. terus membantu teman-teman muda di luar lainnya gitu Betul, kan. Aku sih pengennya gitu. Jadi saat itu aku punya pemikiran untuk bangun usaha, salah satunya adalah di bidang percetakan digital tuh, Percetakan Diki, digital, gitu. oke. Ya cuman sih ya ada kendalanya juga gitu Pasti kan dong, dalam pasti. menjalankan itu gitu. Dan sekarang sih karena memang itu masih dijalankannya sebenarnya sendiri gitu kan. Jadi kadang benar-benar harus bagi-bagi dengan pekerjaan yang lain. Oh, tapi masih jalan? Masih sih masih gitu, ya? masih. Cuman Oke. ya gitulah. Di apa namanya? Apanya? Nama percetakannya? Magical printing. Magical Printing. Ada Instagramnya? Ada sih Ada Instagram ya. ya. Nanti kita sertakan juga di bawah. Oke. Biar teman-teman tahu soalnya. Iya Kayak iya gitu. boleh. Percetakan berarti ya. Oke, berarti kesibukan Mega tuh mulai dari tadi organisasi ya, yang non government organization tadi, yang tujuannya mulia banget sih. Tadi gua denger ya tentang pengen membuat wanita lebih ramah di lingkungan segala macam. Terus juga sempat nyalek karena tujuannya juga pasti supaya itu lebih lancar gitu kan ya. Betul. Lebih lancar, dan juga sekarang sambil jadi freelance sebagai fasilitator dan punya usaha juga, luar Dan biasa. sekarang juga sebenarnya Dik, apa tuh? tahun ini aku juga dipercaya jadi Youth Board Generation G tingkat global. Jadi aku gokil. mewakili Indonesia gitu Yeah. kan, bersama dengan beberapa negara lainnya
memang mengatasnamakan organisasi sih. Jadi aku dari organisasi gitu, terus ya ikut rekrutmen seperti itu yang memang kita ada program gitu kan, bagaimana kemudian bisa mendorong partisipasi anak muda nih gitu kan, untuk lebih peduli terutama dalam isu kesetaraan gender. Iya, jadi kita pengen sekali menciptakan gender equality. Anak muda yang memang sejak dini dia sadar gender gitu loh. Jadi biar bisa mengikis perlahan budaya patriarki yang memang di Indonesia tuh udah mengakar sekali ya gitu kan. Iya sih. Iya, bagaimana gitu. Jadi yaitu itu juga kesibukan aku saat ini. Gokil. Mewakili Indonesia bahkan ya. Iya, bersama beberapa negara lainnya lah ya. Gila. Gokil. Luar biasa. Mega sebagai alumni dari Semajigo 24, gue sebagai teman Mega juga cukup bangga sih. Terima kasih, Dik. Keren. Aku juga bangga sama Dik. Oke, mungkin kayak obrolannya itu aja ya. Kita udah cukup deep talk juga mungkin ya untuk beberapa bahasan. Jadi kita akhiri mungkin ya. Iya. Oke, juga teman-teman kalau misalkan punya nama alumni yang lain yang pengen kita coba tanya deep talk juga, dulu SMA-nya kayak gimana kenangannya, terus kesibukan sekarang kayak gimana, boleh silakan ditulis di kolom komentar. Terus jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.